kami dari kelompok 2 ingin memulai presentasi kami mengenai kelompok dan tim organisasi. Yang dimana anggota dari kelompok 2 ini ada yang pertama Khairani Aulia Rahma, yang kedua Saduta Barat, dan yang ketiga Puja Octavia Yasrianti. Adapun mengenai pembahasan kami yang pertama pengertian kelompok, 2 tipe-tipe kelompok, 3 fungsi kelompok, 4 ciri-ciri kelompok, 5 manfaat kelompok bagi organisasi, 6 syarat pembentukan kelompok, 7 alasan mengapa orang membentuk kelompok, 8 pengertian kerja sama tim, 9 jenis tim, 10 karakteristik tim, 11 proses tim, dan 12 perbedaan kelompok dan tim. Adapun materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya, yang pertama pengertian kelompok. Kelompok atau grup menurut Robin 1996 mendefinisikan kelompok sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang saling bergabung untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. Sementara Gibson 1995 memandang kelompok dari 4 kelompok perspektif diantaranya. Satu, dari sisi persepsi, kelompok dipandang sebagai kumpulan sejumlah orang yang saling berinteraksi satu sama lain, di mana masing-masing anggota menerima kesan atau persepsi dari anggota lain. Yang kedua, dari sisi organisasi, kelompok adalah suatu sistem terorganisasi yang terdiri dari dua atau lebih individu yang saling berhubungan dengan sistem menunjukkan beberapa fungsi, mempunyai standar dari peran hubungan di antara anggota. Yang ketiga, dari sisi motivasi, kelompok dipandang sebagai kelompok individu yang keberadaannya sebagai suatu kumpulan yang menghargai individu. 4. Dari sisi interaksi, menyatakan bahwa inti dari pengelompokan adalah interaksi dalam bentuk interpedensi. Dari beberapa pandangan tersebut, Gibson menyimpulkan bahwa yang disebut kelompok itu adalah kumpulan individu di mana perilaku dan atau kinerja satu anggota dipengaruhi oleh perilaku dan atau prestasi anggota lainnya. Yang kedua, tipe-tipe kelompok. Kelompok-kelompok di dalam organisasi secara sengaja direncanakan atau disengaja dibiarkan terbentuk oleh manajemen selaku bagian dari struktur organisasi formal. Kendati begitu, kelompok juga kerap muncul melalui proses sosial dan organisasi informal. Organisasi informal muncul lewat interaksi antar pekerja di dalam organisasi dan perkembangan kelompok jika interaksi tersebut berhubungan dengan norma perilaku mereka sendiri. Kendati ini tidak digariskan lewat struktur formal organisasi, dengan demikian terdapat perbedaan antara kelompok formal dan informal. 1. Kelompok formal. Kelompok ini dibangun selaku akibat dari pola struktur organisasi dan pembagian kerja yang ditandai untuk menegakkan tugas-tugas. Kebutuhan dan proses organisasi menimbulkan formulasi tipe kelompok yang berbeda. Khususnya ada dua tipe kelompok formal diantaranya, A. Kelompok komando atau command group, B. Kelompok tugas atau task group. 2. Kelompok informal. Pengelompokan secara wajar dari orang-orang dalam situasi kerja untuk memenuhi kebutuhan sosial. Dengan perkataan lain, kelompok informal tidak muncul karena dibentuk dengan sengaja, tetapi muncul secara wajar. Orang mengenal dua macam kelompok informal khusus diantaranya, A. Kelompok kepentingan atau interest group, B. Kelompok persahabatan atau friendship group. Yang ketiga, fungsi kelompok. Pada dasarnya, fungsi kelompok dibagi menjadi dua, yaitu fungsi organisasi formal dan fungsi kebutuhan individual. Fungsi kelompok formal sebagai sarana untuk mengerjakan tugas-tugas yang kompleks, yang saling berkaitan dan terlalu sukar untuk dikerjakan oleh siapapun. Sebagai sarana untuk mencetuskan gagasan-gagasan yang baru atau pemecahan masalah yang memerlukan kreativitas tertentu, dan sebagai wahana sosialisasi serta pelaksanaan keputusan yang rumit. Fungsi kelompok individual yang didasarkan bahwa setiap individu memiliki beraneka macam kebutuhan, dan kelompok dapat memenuhi kebutuhan yang meliputi pemenuhan kebutuhan persahabatan, dukungan, dan kasih sayang, sebagai sarana untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menegaskan rasa identitas dan memelihara harga diri.
Sebagai sarana untuk menguji kenyataan sosial melalui diskusi dengan orang lain, pengembangan perspektif dan konsensus bersama yang dapat mengurangi keraguan-raguan dalam lingkungan sosial sehingga dapat diambil sebuah keputusan. Yang keempat, ciri-ciri kelompok. Penelitian mendalam mengenai sifat-sifat dan hasil-hasil interaksi dalam kehidupan. Terdapat 4 ciri kelompok, yaitu satu, terdapat dorongan atau motif yang sama pada individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi di antaranya ke arah tujuan yang sama. Dua, terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu-individu yang satu dari yang lain berdasarkan reaksi-reaksi dan kecakapan-kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, lambat laun mulai terbentuk pembagian tugas serta struktur tugas-tugas tertentu dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan yang sama itu. Di sisi lain, terbentuk pula norma-norma yang khas dalam interaksi kelompok ke arah tujuannya, sehingga mulai terbentuk kelompok sosial dengan ciri-ciri yang khas. Yang ketiga, pembentukan dan penegasan struktur atau organisasi, kelompok yang jelas dan terdiri atas peranan-peranan dan kedudukan hierarkis yang lambat laun berkembang dengan sendirinya dalam usaha pencapaian tujuan. Yang keempat, terjadinya penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok dalam merealisasikan tujuan kelompok. Norma-norma dan pedoman tingkah laku ini sebagaimana juga struktur pembagian tugas anggotanya merupakan norma dan struktur yang khas bagi kelompoknya itu. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Puja Octavia Yusrianti. Kepada Puja Octavia Yusrianti dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puja Octavia Yusrianti, NIM 23053026. Saya di sini akan melanjutkan materi dari moderator tadi, yaitu 5. Manfaat kelompok bagi organisasi. Banyak manfaat yang dapat dipetik dari adanya kelompok, baik di dalam antara lain, satu, kelompok merupakan alat perjuangan bagi anggotanya. Dua, kelompok dapat digunakan untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas. Tiga, kelompok lebih baik daripada perorangan dalam pengambilan keputusan yang mengangkut orang banyak. Empat, anggota kelompok dapat memperoleh keuntungan dari pelaksanaan dan pengambilan keputusan. Lima, kelompok dapat mengendalikan dan mendisiplinkan anggotanya dibanding dengan mereka yang tidak masuk dalam kelompok. 6. Kelompok membantu menangkis pengaruh-pengaruh negatif dari meningkatnya organisasi yang semakin besar. Dan yang terakhir 7. Kelompok adalah fenomena alami di dalam organisasi. Perkembangannya yang spontan tidak dapat dihalangi dan dibutuhkan oleh para anggota sebagai alat untuk mencapai tujuan. 6. Syarat pembentukan kelompok. Kumpulan individu-individu yang mempunyai hubungan tertentu yang membuat mereka saling bergantung satu sama lain dalam ukuran-ukuran yang bermakna, atau dengan kata lain memiliki hubungan tertentu yang bermakna. Sekumpulan individu dikatakan sebagai kelompok apabila memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan yang jelas, teridentifikasi melalui nama atau identitas lainnya. Yang kedua, adanya kesadaran kelompok sebagai anggota atau memiliki kesatuan persepsi. 3. Suatu perasaan mengenai adanya kesamaan tujuan atau sasaran. 4. Saling ketergantungan dalam upaya pemenuhan kebutuhan untuk mencapai tujuan. 5. Saling interaksi, berkomunikasi untuk bereaksi terhadap anggota lainnya. 6. Merupakan satu kesatuan organisasi yang tunggal dalam mencapai tujuan kelompok dengan terbentuk struktur kelompok. Yang pertama yaitu pemuasan kebutuhan. Hasrat untuk mendapatkan kepuasan dari terpenuhinya kebutuhan
dapat merupakan daya motivasi yang kuat dalam pembentukan kelompok. Yang kedua, keamanan. Individu yang berada di dalam kelompok bisa mengurangi rasa tidak aman karena sendirian. Individu akan merasa lebih kuat, percaya diri, dan tahan terhadap ancaman. Yang ketiga, sosial. Keinginan untuk termasuk dalam kelompok dan menjadi anggota kelompok menunjukkan kebutuhan sosial semua orang. 4. Penghargaan. Dalam lingkungan tertentu, suatu kelompok yang bergengsi tinggi karena berbagai macam alasan, misalnya keahlian, teknis, kegiatan di luar, dan lainnya. Yang kelima, kedekatan dan daya tarik. Kedekatan adalah jarak fisik antara para karyawan yang melaksanakan pekerjaan. Sedangkan daya tarik adalah menunjukkan daya tarik orang yang satu dengan lainnya, karena mereka mempunyai kesamaan persepsi, sikap, hasil, karya, atau motivasi. Yang ketiga, yang keenam, tujuan kelompok. Untuk mencapai tujuan kelompok dan menyelesaikan tugas dibutuhkan lebih dari satu atau dua orang. Ada kebutuhan mengumpulkan bakat, pengetahuan, atau kekuasaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedelapan, alasan ekonomi. Motif ekonomis menyebabkan terbentuknya kelompok, karena mereka menganggap akan memperoleh keuntungan ekonomis yang lebih besar dari pekerjaan mereka jika mereka membentuk kelompok. Yang kedelapan, pengertian kerjasama tim. Tim adalah suatu unit yang terdiri atas dua orang atau lebih yang berinteraksi dan mengordinasi kerja mereka untuk tujuan tertentu. Definisi ini memiliki 3 komponen. Pertama, dibutuhkan 2 orang atau lebih. Kedua, orang-orang dalam sebuah tim memiliki interaksi reguler. Ketiga, orang-orang dalam sebuah tim memiliki tujuan kinerja yang sama. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih buat Puja. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kairani. Pada Kairani dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang ke-9 yaitu jenis tim. Jenis tim yang pertama yaitu tim formal. Tim formal diciptakan oleh organisasi sebagai bagian dari struktur formal organisasi. Dua jenis tim formal yang paling umum adalah tim vertikal dan tim horizontal. Yang kedua adalah tim vertikal. Tim vertikal terdiri dari seorang manajer dan para bawahannya dalam rantai komando formal. Terkadang tim ini disebut tim fungsional atau tim komando. Setiap tim diciptakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu lewat aktivitas dan interaksi bersama para anggota. Yang ketiga adalah tim horizontal. Tim horizontal terdiri atas karyawan-karyawan dan dari tingkat hierarkis yang hampir sama tetapi dari bidang keahlian yang berbeda. Yang keempat yaitu tim dengan tujuan khusus. Tim dengan tujuan khusus adalah tim yang diciptakan di luar organisasi formal untuk mengerjakan proyek kepentingan atau kreativitas khusus. Tim dengan tujuan khusus masih merupakan bagian dari organisasi formal dan memiliki struktur laporan sendiri. Yang kelima adalah tim dengan kepemimpinan mandiri. Tim yang dibentuk dalam satu departemen yang sama dan anggotanya adalah karyawan untuk mendiskusikan cara-cara peningkatan kualitas, efisiensi, dan lain-lain. Yang keenam yaitu tim di lingkungan kerja yang baru. Dua jenis tim yang semakin digunakan adalah tim virtual atau maya dan tim global. Selanjutnya yaitu karakteristik tim. Yang pertama yaitu ukuran. Secara umum ketika ukuran tim meningkat akan lebih sulit bagi setiap anggota untuk dapat saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain.
Ukuran kelompok mengusulkan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu tim kecil atau 2-4 anggota. Menunjukkan lebih banyak persetujuan, mengajukan lebih banyak pertanyaan, dan bertukar lebih banyak opini. Mereka cenderung bersikap informal dan tidak banyak menuntut pemimpin. Yang kedua yaitu tim besar cenderung memiliki lebih banyak perselisihan pendapat dan perbedaan opini karena kurangnya kepuasan dihubungkan dengan tugas yang dispesialisasikan serta komunikasi yang buruk. Para anggota tim memiliki sedikit kesempatan untuk berpartisipasi dan merasakan keakraban kelompok. Yang kedua yaitu peran anggota. Dalam tim yang sukses, syarat kinerja tugas dan kepuasan sosial dipenuhi oleh munculnya dua jenis peran yaitu spesialis tugas dan sosio-emosional. Orang-orang yang memainkan peran spesialis tugas menghabiskan waktu dan energi untuk membantu tim meraih tujuannya. Mereka saling memperlihatkan perilaku berikut. Yang pertama yaitu memprakarsai ide, yang kedua memberikan opini, yang ketiga mencari informasi, yang keempat meringkas, dan yang kelima memberi semangat. Orang-orang yang menggunakan peran sosio-emosional mendukung kebutuhan emosional para anggota tim dan membantu menguatkan kesatuan sosial. Mereka memperlihatkan perilaku sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu mendorong, kedua berpadu, dan yang ketiga mengurangi ketegangan, yang keempat mengikuti. Selanjutnya yaitu materi proses tim. Yang pertama tingkat perkembangan tim terbagi menjadi A, pembentukan. Tingkat pembentukan adalah periode orientasi dan pengenalan. Yang kedua yaitu prahara. Selama tingkat prahara kepribadian individual muncul, tingkat ini ditandai oleh konflik dan perselisihan pendapat. Yang C yaitu penentuan norma. Selama tingkat penentuan norma, konflik-konflik diselesaikan dan keharmonisan serta kesatuan tim muncul. Yang D yaitu pelaksanaan. Selama tingkat pelaksanaan, penekanan utama ada pada pemecahan masalah dan penyelesaian tugas yang diberikan. Yang E yaitu pembubaran. Tingkat pembubaran muncul dalam komite, angkatan tugas, dan tim yang memiliki tugas yang terbatas untuk dikerjakan dan dibubarkan setelahnya. Yang kedua, kekompakan tim terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu interaksi tim. Hubungan yang lebih baik antara anggota tim dan semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama, semakin kompak tim tersebut. Yang kedua yaitu ketertarikan pribadi terhadap tim. Para anggota memiliki sikap dan nilai yang serupa dan senang berkumpul. Yang ketiga yaitu norma tim terbagi menjadi 4. Yang pertama, peristiwa penting. Yaitu peristiwa penting dalam sejarah tim membangun teladan yang penting. Yang B yaitu keunggulan. Keunggulan berarti bahwa perilaku pertama yang muncul dalam tim seringkali menentukan keteladanan untuk harapan-harapan tim nantinya. Yang C perilaku pembawaan. Perilaku pembawaan menghadirkan norma-norma ke dalam tim dari luar. Yang D yaitu pernyataan yang eksplisit. Dengan pernyataan yang eksplisit, para pemimpin atau para anggota tim dapat memprakarsai norma-norma dengan mengungkapkannya pada tim. Yang terakhir yaitu perbedaan kelompok. Yang materi selanjutnya yaitu perbedaan kelompok dan tim. Stephen P. Robbins melakukan pembedaan antara kelompok kerja dengan tim kerja berdasarkan 4 variabel yaitu sasaran, sinergi, akuntabilitas, dan keahlian. Yang pertama yaitu saran. Terbagi menjadi 2 yaitu kelompok berbagi informasi, saling membantu membuat keputusan kinerja masing-masing. Kedua yaitu tim kebutuhan kerja kolektif, saling membantu demi usaha bersama. Yang kedua sinergi, yaitu kelompok netral kadang negatif. Yang kedua yaitu tim positif melalui usaha terkoordinasi.
Yang ketiga yaitu akuntabilitas, kelompok individu tidak saling melengkapi atau tim individu dan saling melengkapi. Keahlian kelompok acak dan jarang, tim saling mengganti. Kelompok dan tim bukan merupakan hal yang sama persis, ada perbedaan antara kelompok kerja dengan tim kerja. Kelompok kerja berinteraksi untuk berbagi informasi dan saling membantu membuat keputusan kinerja masing-masing bukan dalam rangka kebutuhan kinerja kolektif dalam usaha bersama. Juga tidak ada sinergi positif kecuali semata-mata merupakan sajian akhir dari kontribusi individu dari anggota kelompok tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kairani. Sekian dari materi kelompok 2. Terima kasih.